Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara sosialisasi aplikasi Glide untuk evaluasi dan juga monitoring ini ya, amal yaumi dan juga SKL. Nah, langkah pertama bila kalian sudah bergabung di di grup kelas, kemudian kalian akan diberikan link oleh wali kelas kalian masing-masing. Langsung diklik aja, yaitu misalkan ini kelas 10 Putri 1, maka langsung aja diklik lah. Setelah diklik, apa yang harus dilakukan gitu ya, kita akan masuk ke Chrome gitu. Kita akan masuk ke Chrome. Nah, ini tampilan screennya, tampilan depannya seperti ini. Jadi yang pertama kita akan aktivasi amalku ini menggunakan alamat email. Jadi silahkan, misalkan ini solihatul2021@gmail.com. Nah, kemudian continue, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan cek nih ke email kita, apakah sudah ada email terkirim atau belum. Nah, kita akan lihat ini yang tadi coba-coba ya. Lah, ini dia. 10 Putri 1. Kita buka. Lah, kemudian ini sudah ada email dari Glide-nya. Kemudian kita copy paste, kita copy paste, kemudian kita enter pin. Maaf. Ya. Kita balik lagi, kita copy paste 212 21297 ke sini ya. 21297. Ini misalkan kita pakai Chrome ya. Ini kita masuk pakai Chrome. Nah, misalkan kalian ingin install baik di HP maupun di desktop, di PC kalian atau laptop kalian juga bisa. Jadi caranya ini ada titik 3 di pojok kanan pada Google Chrome, kalian klik, kemudian pilih install September 10 Putri 1. Nah, silahkan dipilih. Kemudian apakah akan menginstal, kita pilih install. Nah, setelah itu maka tampilannya akan seperti ini bila kita sudah menginstalnya. Bila kita sudah menginstalnya, tampilannya seperti ini. Kemudian ini di maximize. Nah, apakah akan muncul di layar desktop gitu? Muncul ya, kita coba cek gitu. Kita coba cek lah. Tampilannya seperti ini. Ini tadi nyoba ya 10 Putra 2. Lah, ini sekarang 10 Putri 1 sudah terinstall di sini. Jadi kalau kalian mau ngisi tinggal klik ini aja. Begitu juga sama dengan langkahnya ketika pengisian melalui HP. Baik, kita kembali lagi. Nah, ini kita buka ya tadi ya. Ya, kita coba tutup, kemudian kita buka gitu. Kita buka. Nah, nanti seperti ini, masih loading ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini belum ada ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini misalkan kita baca info dulu nih. Kita jelaskan infonya dulu mengenai target ibadah harian dan juga kriteria SKL, standar kompetensi lulusan. Target ibadah SMA IT Al Uswa Surabaya yang pertama yaitu sholat tepat waktu, harapannya bisa 5 kali per pekan, 5 kali per hari, mohon maaf. 5 kali per hari. Nah, karena memang situasi masih pandemi, maka kita menulisnya sholat tepat waktu ya, baik di putra maupun di putri. Nah, misalkan bisa jamaah gitu ya, yang putra nggak apa-apa, sholat berjamaah itu juga dikategorikan sholat tepat waktu, monggo. Nah, hanya saja karena situasi pandemi kami menuliskannya baik putra maupun putri sama-sama sholat tepat waktu. Misalkan nggak tepat waktu bagaimana? Berarti ya dari 5 itu berarti dari 5 sholat wajib kita, berarti misalkan saya cuma tepat waktu di subuh sama isya gitu. Maka kita tuliskan nanti sehari itu kita melakukan berapa kali. Oh, 2, kita isikan 2. Untuk sholat tahajud itu 2 kali per pekan. Berarti dalam 1 minggu atau 1 pekan ini kita melakukan sholat, harapannya bisa tercapai target gitu ya, 2 kali minimal gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, monggo, sangat boleh sekali. Untuk pembiasaan 2 kali per pekan. Kemudian untuk sholat rawatib itu targetnya 3 kali per hari. Ya, misalkan iya saya tadi sholat sholat sunnah sebelum subuh 1, kemudian setelah maghrib 1, setelah isya 1, misalkan demikian. Maka kita tulis 3 di hari itu. Terserah nanti, misalkan lebih dari 3 juga boleh gitu. Sholat duha targetnya 4 kali per pekan. Kemudian dzikir setelah sholat yang sudah disosialisasikan melalui matrikulasi ibadah yaitu 5 kali per hari.
Kemudian 5 menit menunggu waktu sholat, harapannya kita mempersiapkan ya, nggak pas adzan itu apa kayak menunggu-nunggu begitu ya. Menunggu-nunggu waktu sholat, itu harapannya 5 menit menunggu waktu sholat, targetnya 3 kali per hari. Misalkan, oh saya hanya menunggu waktu subuh aja, karena dari sholat tahajud ke subuh akhirnya saya sekalian nunggu nih, maka misalkan sehari itu hanya melakukan yang dari tahajud ke subuh gitu ya, maka kita tuliskan satu. Ya, kita tuliskan satu, tapi harapannya bisa 3 kali dalam sehari. Kemudian tilawah menuju khatam yaitu 5 kali, 5 lembar ya, 5 lembar per hari. Ya, 5 lembar per hari harapannya bisa mencapai setengah ini ya, setengah juz begitu. Kemudian dzikir al-ma'surat itu kan ada pagi dan petang. Targetnya 1 kali per hari, tapi kalau lebih apakah boleh gitu ya? Sangat boleh. Infak rutin, bagaimanapun caranya tafadhol, mau bentuk dikumpulkan dulu baru disalurkan atau infak online dan sebagainya, targetnya 4 kali per pekan. Kemudian puasa sunnah targetnya 2 kali per bulan. Apakah boleh lebih dari 2 kali gitu ya? Sangat boleh, silahkan. Untuk kriteria SKL, kriterianya itu berupa skor ya. Jadi skor ini ditentukan berdasarkan jumlah hari melakukan tiap pekannya. Jadi misalkan karena pengisiannya per pekan gitu di hari Jumat biasanya, maka kita akan cek, oh kita di sektor membersihkan gitu ya, terkait SKL membersihkan diri dan lingkungan, itu misalkan kita melakukannya tiap hari, maka kita beri skor 4. Tapi hanya melakukan kurang dari 2 hari, maka kita isi 1. Dan nanti capaiannya akan ada rekap, nilainya itu cukup 50%, baik dikategorikan baik tuh bila 80%, kemudian sangat baik itu 90% ke atas. Nah, kemudian aturan pengisiannya, ibadah diisi setiap hari, sedangkan SKL diisi tiap pekan di hari Jumat. Jika sudah diisi, maka tidak bisa diedit, jadi pastikan mengisi dengan benar. Setiap 2 pekan akan dilakukan perekapan oleh admin. Ini khusus yang kelasnya besar, di atas 30. Di bawah itu biasanya ini ya, kelas reguler itu biasanya 2 pekan sekali, tapi kelas yang di atas 30 siswanya, perekapannya itu dilakukan setiap sepekan sekali. Oke, baik, kita coba ya. Kita coba misalkan nih ngisi ibadah begitu. Klik tanda plus di sini, kemudian akan muncul tanggal. Kita isikan tanggal 1 nih. Pilih kemudian oke, munculkan tanggal. Kemudian ini misalkan kita pilih atas nama Adinda gitu ya. Nah, kalau untuk yang perempuan ada keterangan haid dan tidak haid. Jadi nanti sudah langsung masuk ke rumus begitu. Jadi ada keterangan haid dan tidak haid, misalkan sedang tidak haid, maka akan muncul sholat tepat waktu dan sebagainya. Kalau misalkan dipilih haid, nanti akan hilang pilihan yang wajib itu akan hilang. Yang sholat itu kan harus suci ya, maka akan hilang. Tapi ketika tidak haid, maka muncul. Ini dicontohkan yang tidak haid ya, supaya yang putra bisa ngikutin juga. Sholat tepat waktu, misalkan Adinda melakukan 4 kali sholat wajib dengan tepat waktu, maka kita tuliskan 4. Kemudian sholat tahajud di hari ini melakukan 1 kali, sholat rawatib ya, kemudian sholat rawatibnya 3 kali, ya. Kemudian sholat duhanya misalkan melakukan sudah, kemudian dzikir setelah sholatnya juga hari ini melakukan semuanya ya, selalu dzikir setelah selesai sholat. Kemudian 5 menit menunggu waktu sholat juga dilakukan, dalam sehari itu melakukan 2 kali, isikan 2 kali, misalkan subuh sama isya begitu. Karena isya ini biasanya dari maghrib ke isya begitu, atau misalkan lebih juga boleh. Kemudian tilawah menuju khatamnya, mohon untuk dituliskan. Ini lembar ya, perlu diingat lembar. Jadi bukan halaman tapi lembar, silahkan diisi. Misalkan tercapai 9 lembar nih, maka yang dituliskan 9. Atau misalkan tercapai 5 lembar, maka dituliskan 5 lembar tercapai target ya. Tapi lebih juga boleh. Ayat yang dibaca misalkan Al-Kahfi. Jangan Al-Kahfi deh. Al-Maidah gitu ya. Al-Maidah 1 sampai 30 misalkan begitu. Kita tuliskan ayatnya ya. Atau misalkan yang lain juga boleh, sesuai dengan capaian kalian masing-masing. Dzikir al-ma'surat, oh ternyata Adinda dzikirnya pagi dan petang nih, kita isikan 2. Infak rutinnya hari ini belum infak, atau misalkan sudah infak, kita klik 1, belum 0. Puasa sunnah, puasa nih, nah sudah, kemudian kita klik add.
Oke, kita klik add ya. Bisa jadi nanti di rekap ibadah ini masih butuh waktu beberapa menit ya untuk langsung muncul di rekap. Jadi mohon bersabar lah. Ini alhamdulillah sudah muncul. Jadi ketika Adinda sudah mengisi satu kali, maka di sini ada keterangan satu kali isian seperti itu. Kemudian kita beralih ke SKL, sama kita klik tanda plus. Tandanya misalkan kita mengisi untuk satu pekan yang lalu gitu. Satu pekan yang lalu ya gitu. Tapi nanti satu pekan yang lalu, atau misalkan kita mengisi untuk pekan lalu nih. Pekan lalu kita pilih ya di tanggal 3 ini. Oke. Misalkan pengisiannya kan hari Jumat ya, atas nama Adinda Rahma. Kemudian berlaku sopan santun. Berlaku sopan santun misalkan Adinda pilih dalam satu hari, karena isiannya ini berdasarkan hari ya, meskipun rekapnya itu pekanan. Jadi dalam ini berapa hari ya, misalkan kita beri skor 4, karena dalam satu minggu ini Adinda selalu berlaku sopan dan santun, kita isikan 4. Kemudian menerapkan ada berkomunikasi kepada siapa saja, baik yang muda maupun yang lebih tua. Maka Adinda juga mengisi 4 gitu. Misalkan berbakti kepada orang tua dalam bentuk apapun ya, bakti kita yang bisa kita lakukan, dilakukan setiap hari juga, maka kita isi 4. Kemudian sabar menahan amarah bila dilakukan kurang dari 2 gitu ya, maka kita isi 1 dalam satu pekan ini. Sabar menahan amarah ada di sini ya. Misalkan kurang dari 2, maka kita isi skor 1. Berpenampilan syar'i karena dilakukan setiap hari, maka diisi 4 misalkan. Ini kondisinya seperti itu ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Lah, disiplin dalam beraktivitas. Jadi dia selalu berusaha untuk komitmen ya dengan kondisi hariannya, datang ke kelas tepat waktu, masuk ke pembelajaran tepat waktu, dan juga aktivitas-aktivitas di rumah atau yang lainnya gitu dalam sepekan. Kita beri skor 2 nih gitu, misalkan, karena mungkin ada hal yang kurang disiplin begitu. Kemudian manajemen waktu dengan baik gitu. Misalkan kita berusaha menyepakati, kita bikin jadwal nih, kita ngapain ya hari ini, apa yang kita kerjakan, alhamdulillah semuanya terjalani gitu. Kita bisa manajemen diri kita dengan baik. Misalkan begitu, hanya 1-2 yang kita mungkin keteteran dan sebagainya, kita bisa isikan 3. Silahkan diukur sendiri. Kemudian bertanggung jawab terhadap amanah, diamanahi sebagai PJ akademik, menjalankan gitu ya. Kemudian misalkan ada guru yang nggak hadir, dijalankan, atau amanah di rumah apa dengan orang tuanya dijalankan terus, maka diberikan skor 4 apabila itu dilakukan 6-7 kali dalam satu pekan. Kemudian mandiri dalam kepribadian ya, dia sudah ini nih melakukan aktivitas-aktivitas dia lakukan sendiri tanpa disuruh, maka diisi 4 begitu. Terkait life skill, membiasakan menjaga kebersihan, misalkan dilakukan setiap hari 4 gitu ya, karena skornya 4. Ini dalam satu pekan. Mengkonsumsi makanan yang baik dan teratur, karena di rumah aja dimasakin ibu gitu ya, insya Allah makannya baik dan teratur nih, jadinya 4 gitu ya. Kemudian kalau misalkan ternyata sampai lupa makan, lupa sarapan, maka silahkan dikurangi ya skornya. Membersihkan peralatan makan sendiri, Adinda hampir setiap hari membersihkan makan sendiri nih tanpa bantuan orang tua ataupun siapa. Olahraga teratur, karena olahraganya misalkan hanya sesuai dengan jadwal pembelajaran olahraga, maka diisikan 1 karena kurang dari 2 kali dalam satu pekan. Kemudian tidur dan bangun lebih awal dilakukan, cuma nggak sampai setiap hari begitu. Kita berikan poin 3. Tetap di rumah dan melakukan kebaikan, karena di rumah aja nggak kemana-mana dan patuh protokol kesehatan gitu ya. Kita isikan 4. Membantu pekerjaan rumah harian, nyapu, ngepel dan sebagainya, silahkan. Mungkin ada hari yang nggak setiap hari, maka diisikan 3, 2 atau 1 sesuai dengan kondisi masing-masing. Setelah sudah, maka kita pilih add ya. Maka akan muncul seperti ini ya nanti di Adinda. Nah, setelah itu kita lihat rekap SKL. Maka akan muncul 1 kali isian yang telah dilakukan oleh Adinda. Nah, demikian terkait sosialisasi amalku hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa kepada PJ Amal Yaumi maupun kepada walas masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.